Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak ibu semua. Kita berjumpa lagi di pelajaran matematika pada hari ini, masih tentang program linier. Nah, sebelumnya kalian sudah mendapatkan tentang arti dari program linier dan membuat kalimat matematikanya. Oke, jadi pada kompetensi dasar, Ibu ingatkan kembali. Jadi kalian mampu nanti menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Indikatornya menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Itu udah ya. Kemudian merancang model matematika dari masalah program linier juga sudah. Nah, untuk sekarang kita menyelesaikan model matematika dari masalah program linier. Oke, menyelesaikan masalah program linier itu menggunakan namanya mencari nilai optimum. Menentukan nilai optimum, jadi nilai optimum itu yang akan dicari adalah nilai maksimum maupun nilai minimumnya. Jadi nilai optimum itu kita menggunakan dua metode. Yang pertama ada namanya metode simplex. Perhitungan metode ini memerlukan langkah-langkah yang lebih rumit. Metode ini biasanya cocok untuk memecahkan masalah program linier yang melibatkan variabelnya lebih dari dua. Nah, kalau di jenjang SMA ini kan variabelnya hanya dua, jadi kan pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau dia lebih dari dua, seperti pertidaksamaan 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel, dan seterusnya, kita menggunakan metode simplex. Jadi di SMA tidak dipakai ya. Yang sering dipakai yaitu menggunakan metode grafik. Jadi dalam permasalahan program linier ini, kita menggunakan grafik ya seperti sebelumnya. Kita gambar dulu grafiknya, kemudian nanti bisa kita selesaikan menggunakan dua metode. Ada namanya menggunakan uji titik pojok dan yang satu lagi menggunakan garis selidik. Oke, pertama yang akan dibahas tentang uji titik pojok. Ada langkah-langkahnya nih untuk menggunakan uji titik pojok. Pertama, harus digambar dulu grafik himpunan penyelesaian dari kendala dalam suatu masalah program linier. Ingat ya, bahwa kendala ini berbentuk sistem pertidaksamaan linier dengan dua variabel. Nanti, kan sudah kalian gambar nih grafiknya. Pastikan ada titik-titik yang di pojok-pojok dari daerah penyelesaian tersebut. Kemudian, setelah kita dapat nih titik-titik pojoknya, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan atau fungsi objektif dari model matematika tersebut. Nah, biasanya fungsi tujuan itu kan berbentuk f x, y sama dengan ax ditambah by untuk semua titik pojoknya. Jadi kita hitung atau kita substitusikan. Kemudian kalau sudah dihitung nilainya, kalau nilainya terbesar maka disebut nilai maksimum dan jika nilainya terkecil itu disebut dengan nilai minimum. Ya, oke, jadi titik-titik tadi misalnya kita ketemu titik-titik pojoknya itu ada 3. Berarti 3-3-nya itu kita substitusikan nanti ke fungsi tujuannya ini. Ke fungsi tujuan disubstitusi. Kita gantikan X sama Y-nya dengan titik-titik yang udah kita temukan tadi. Oke. Langsung masuk ke contohnya. Jadi ini contohnya akan Ibu langsung sudah masuk ke penyelesaiannya ya. Jadi misalnya ada sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi, terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg dan VIP boleh membawa bagasi 5 kg. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Tiket kelas ekonomi memberi laba Rp100.000 dan kelas VIP Rp200.000. Berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Nah, jadi dari soal cerita ini
Langkah pertama, ya kita harus menentukan dulu model matematikanya. Masih ingat kan, kalau dalam program linear itu model matematikanya terdiri dari kendala-kendala atau prasyarat yang berbentuk pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian ada fungsi tujuan atau fungsi objektif. Oke, jadi kita buat dulu model matematikanya nih. Oke, pakai tabel ya supaya lebih mudah. Jadi di sini dimisalkan banyak kelas ekonominya itu X, banyak kelas VIP-nya Y. Dan ada maksimumnya di situ kan. Tempat duduk. Karena tadi tidak disebutkan berapa-berapanya, kita langsung tulis saja X dengan Y. Maksimum tempat duduknya adalah 300. Selanjutnya, banyak bagasi. Kalau kelas ekonomi tadi 3 kilo, kemudian kelas VIP-nya 5 kilo. Dan maksimum dari bagasi tersebut adalah 1200 kilo. Oke, dari tabel ini kita buat fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya berarti pertama ada X tambah Y kurang dari sama dengan 300. Kemudian 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 1200. Jangan lupa pakai X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena banyak penumpang dan berat bagasi itu pasti positif. Atau tidak negatif ya. Tidak ada yang namanya banyak orang dan berat bagasi itu negatif. Kemudian fungsi objektifnya. Fungsi objektif ini kita ambil dari yang pertanyaannya tadi, laba. Laba atau keuntungan. Berarti kita pakai tadi ada labanya. Kalau dia kelas ekonomi tadi 100.000 dan kelas VIP-nya 200.000. Jadi fungsi objektifnya adalah F X, Y sama dengan 100.000 X ditambah 200.000 Y. Jadi fungsi objektif inilah nanti yang akan kita cari. Nah, pertanyaannya tadi kan laba maksimum. Jadi, nanti dari titik-titik pojoknya kita substitusikan ke sini. Kalau nilainya besar, itulah laba maksimumnya ya. Oke, udah kita buat model matematikanya. Sekarang kita gambar grafiknya. Kita tentukan nilai optimumnya dengan gambar grafiknya. Masih ingat kan cara menggambarnya? Pertama, ya kita gambar dulu lah sumbu X dan sumbu Y-nya. Selanjutnya kita akan menggambar pertidaksamaan yang X tambah Y kurang dari sama dengan 300. Oke, pertama kita tutup X-nya, berarti ini sama-sama X dan Y-nya 300. Nah, yang lebih mudah aja. Karena X-nya sini 1, Y-nya juga 1, berarti X-nya dan Y-nya sama-sama 300. Berarti 300 di Y dan 300 di X kita hubungkan seperti ini. Selanjutnya, untuk yang 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 1200. Oke, untuk nilai X-nya, berarti kita tutup dulu Y-nya. 1200 dibagi 3, berarti 400. Kemudian untuk mencari Y-nya, kita tutup X-nya. Ini kita anggap 0, berarti 1200 dibagi 5 adalah 240. Jadi, Y-nya tadi 240 dan X-nya 400 kita hubungkan. Karena ini sama-sama kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya adalah yang di bawah sini. Nah, ini muncul 150,150 yaitu titik potongnya. Titik potong di sini itu 150,150. Dapat dari mana? Ingat ya, di pelajaran persamaan linear di kelas 10, di situ kan ada persamaan linear dua variabel. Menentukan titik potong dari dua persamaan tersebut, sistem persamaan linear dua variabel, bisa menggunakan eliminasi, bisa menggunakan substitusi. Jadi, dari dua pertidaksamaan ini, kalian eliminasi dan substitusi, maka dapatlah 150,150. Berarti X-nya 150 dan Y-nya 150. Oke,
Untuk ini tidak akan Ibu jelaskan lagi. Jadi kalian yang akan mencarinya menggunakan eliminasi dan substitusi. Karena kalian udah kelas 11, pasti bisa dong cara mencarinya menggunakan eliminasi dan substitusi. Awalnya eliminasi dan substitusi ini kalian pelajari di SMP kelas 8, kemudian diulang kembali di kelas 10. Ya. Jadi ini tidak akan saya jelaskan lagi, kalian yang mencari sendiri. Dapatlah titik potongnya di sini 150,150. Oke, daerah penyelesaian kan yang ini, yang berwarna hijau. Kita tentukan titik-titik pojoknya, berarti pojok-pojok dari daerah ini. Apa saja titik pojoknya? Oke, langsung saja kita buat seperti ini ya. Tadi kan daerah penyelesaiannya yang berwarna hijau, yang bagian bawah, itu pojok-pojoknya yang ini. 0,240, 150,150, dan 300,0. Dilihat lagi yang tadi, di yang sebelumnya. Nah, ini kan pojok-pojoknya 0,250, 150, 150, dan 300,0. Oke, jadi kita masukkan ke dalam tabel. Nah, di sini fungsi objektifnya langsung X tambah 2Y. Ini sama-sama kita sederhanakan. Tadi kan 100.000. Dan ini 200.000. Jadi kita sama-sama bagi 100.000 menjadi X tambah 2Y. Tapi nanti pada penyelesaian jangan lupa kalian tuliskan lagi 100.000-nya. Jadi titik yang didapat tadi 0,240 kita substitusi. X-nya 0, Y-nya 240. Di sini kan 2Y, berarti 2 dikali 240. Hasilnya adalah 480. Kemudian titik 300,0. X-nya 300, Y-nya 0. Ini Y-nya 0, berarti 300 ditambah 2 kali 0 sama dengan 300. Satu lagi titiknya 150,150. X-nya 150, Y-nya 150, berarti 150 ditambah 2 kali 150 sama dengan 450. Nah, dari ketiga ini ternyata nilai maksimumnya adalah 480.000 rupiah. Jangan lupa ya, ribu rupiahnya. Jadi inilah nilai maksimumnya atau laba maksimum yang didapat dari penjualan tiket pesawat tersebut adalah Rp480.000. Nah, mudah kan? Caranya menggunakan titik pojok. Yang penting gambarnya itu tidak terlalu ini juga nggak masalah. Tapi daerah penyelesaiannya yang paling penting karena menentukan titik pojoknya dari daerah penyelesaian tersebut. Dan satu lagi, menentukan titik potongnya. Titik potongnya diingat kembali tentang eliminasi dan substitusi. Oke. Selanjutnya, menggunakan garis lidik. Tetap kita harus gambar, tapi kalau garis lidik ini gambarnya harus benar. Jadi, gambarnya harus benar. Ya, perpaduan dari titik-titiknya ini dia harus tepat ya. Oke, misalnya ini tadi grafik yang sistem pertidaksamaan linear dua variabel tadi. Kemudian untuk garis lidiknya karena dia X tambah 2Y di sini. Jadi seperti ini untuk X tambah 2Y. Berarti kan kalau X-nya 0 terbalik. Berarti X-nya 1, X-nya 2, Y-nya 1. Kita anggap seperti ini gambarnya. Kemudian kalau dia garis lidik, kita geser garis tersebut. Nih, misalnya nih, ini garisnya akan kita geser. Kalau dia, yang pertanyaannya itu nilai maksimum, berarti kita geser dia sejauh mungkin terhadap daerah penyelesaian. Kalau dia minimum, berarti terdekat dari 0,0 ini.
Jadi gesernya nggak usah terlalu banyak. Berarti ini kan karena nilai maksimum, jadi digeser yang paling jauh ketemu daerah penyelesaiannya di sini. Kalau dia nilai minimum berarti penggeserannya cukup sampai di sini. Ke sini aja sedikit. Berarti minimumnya di 300,0, maksimumnya di 0,240. Nah, ini kan titik maksimumnya. Ya, tetap kita substitusi ke sini, nanti ketemunya juga 480. Oke. Ini saja untuk pertemuan pada hari ini tentang menyelesaikan masalah program linier. Jadi diingat ya, dari soal cerita itu kita buat dulu model matematikanya. Setelah dapat model matematikanya, yang terdiri dari kendala-kendala dan fungsi objektif. Dari kendala-kendalanya tersebut, kita buat grafik penyelesaiannya. Nanti kan ketemu daerah penyelesaian. Nah, dari situ kita cari titik-titik pojoknya. Jika titik-titik pojoknya itu terdapat di daerah perpotongan dua garis, kita tentukan titik potongnya menggunakan eliminasi dan substitusi. Setelah kita dapat titik-titik pojoknya, kita substitusikan ke fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Nah, dari situ nanti ketemulah nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi lebih aman menggunakan titik pojok saja. Untuk garis lidik hanya pengenalan saja tadi. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga sukses selalu. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat pagi.